Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Rosmiati SSN, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Said SPD sebagai rekan saya yang mengajar pelajaran IPA di kelas 9. Adapun tujuan saya dengan Bapak Said ini adalah saya akan melakukan praobservasi kegiatan supervisi akademik. Seperti halnya kita ketahui tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya lagi sebagai seorang guru. Baiklah, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Begini ya Pak ya, sebelum ke observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebelum nanti Bapak melakukan supervisi di kelas, dan ini merupakan tahapan praobservasi. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti pada tahap supervisi kali ini? Tujuan pembelajaran untuk kali ini itu ada 3 ya. Pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan jenis-jenis perubahan energi listrik. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung jumlah energi listrik yang digunakan suatu alat ya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis alat-alat listrik yang hemat energi. Itu tujuan pembelajarannya ya Pak ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, area perkembangan mana yang akan Bapak capai nanti dalam pembelajaran di kelas tersebut? Mungkin sebagai indikator pencapaiannya gitu ya Pak ya. Area perkembangan yang diharapkan itu pertama tentu kognitif ya, afektif dan psikomotornya. Maka di sini harus ada psikomotor, nanti siswa itu akan melaksanakan praktikum di mana di sini harus bisa mampu menggunakan 3 alat ya. Itu pertama termometer, kedua ampermeter, dan ketiga voltmeter. Berarti ini hubungannya nanti sama penilaian ya Pak ya. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, sama penilaian keterampilan ya Pak ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang akan Bapak capai nanti atau strategi apa yang akan Bapak gunakan nanti dalam pelaksanaan pembelajaran? Untuk pembelajaran lebih teratur dan terinci, jadi saya pertama akan membuat program pembelajaran dulu RPP atau modul ya. Yang kedua LKPD untuk pelaksanaan praktek, dan yang ketiga evaluasi ya, membuat soal-soal untuk evaluasi. Ya, Pak, sangat menarik sekali ya. Ternyata berarti strateginya nanti yang akan Bapak gunakan pertama dari modul ajar atau RPP sebagai perencanaan, lalu LKPD, lalu sama evaluasi ya Pak ya, atau penilaian. Terus kapan nih Pak mau saya observasi Bapak ke kelas? Di hari Sabtu ya, yang pertama di kelas 9A. Hari Sabtu ya Pak ya. Hari Sabtu di kelas 9A. Yang pertama ya Pak ya. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin dari pembicaraan barusan, dari obrolan kita, apa harapan yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kali ini? Untuk pembelajaran kali berarti saya mengharapkan nanti dalam pelaksanaan observasi itu misalnya bisa ya. Dan sudah harus lancar karena sudah ada programnya, atau kalau misalnya sudah dibuat programnya, karena dibuat jadi mudah-mudahan saja bisa berjalan lancar ya Pak ya. Ya baiklah Bapak, mungkin untuk praobservasi ini saya cukupkan sekian. Sampai nanti di hari Sabtu ya Pak ya, di kelas 9A pada jam pertama saya akan mengobservasi Bapak pada mata pelajaran IPA di kelas 9. Baiklah Pak, terima kasih, sampai ketemu nanti.
Rosmiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir. Kenapa? Beberapa hari? Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran ya dari mesin dan listrik, yaitu perubahan energi listrik. Jadi kan kita sudah ketahui tentang arus listrik dan hukum Ohm ya. Sekarang perubahan energi listrik. Nah, kita amati di sini. Jadi materi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang perubahan energi listrik. Nah, di sini nanti setelah pembelajaran selesai, kalian harus bisa mampu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kali ini kalian itu harus bisa membedakan jenis-jenis perubahan. Yang kedua, kalian harus bisa menghitung jumlah energi listrik yang diubah suatu alat ya. Jadi ada rumusnya. Dan yang ketiga, ini kalian itu harus bisa mampu mengidentifikasi atau membedakan mana alat yang hemat energi listrik, mana yang boros energi listrik. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, saya sekarang contoh perubahan energi listrik di sini kita lihat. Kalau yang gambar ini menunjukkan perubahan listrik menjadi energi apa? Kalau yang ini apa? Jika untuk perubahannya apa? Energi listrik jadi apa? Tetap juga jadi. Kan nasi untuk bisa masak harus dipanas. Bisa pakai api atau bisa pakai energi. Kalau perubahan yang ini dari apa? Suara atau bunyi. Perubahan energi listrik menjadi bunyi. Kalau ini perubahan energi listrik jadi tegangan atau kinetik ya. Baik, kita lanjutkan nanti. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara menghitung berapa jumlah energi listrik yang diubah oleh suatu alat ya. Jadi berapa jumlah energi listrik yang digunakan atau yang diubah oleh suatu alat. Jadi kita dapat mengetahuinya ya. Misalkan ini ada lampu ya. Ini yang namanya lampu itu adalah hambatan listrik. Pokoknya setiap yang dipasang ke listrik itu adalah sebenarnya hambatan listrik. Nah, kalau pada lampu ini berarti energi listriknya dirubah jadi apa? Menjadi energi cahaya. Jadi yang dibutuhkan oleh kita, oleh manusia membuat lampu itu agar energi listrik diubah menjadi cahaya. Nah, misalkan ini lampunya dihubungkan dengan listrik.
dengan sumber tegangan dari PLN ya, arus bolak-balik. Diketahui di sini perbedaan beda potensialnya atau tegangan listriknya. Ini tegangan listriknya P-nya misalkan di sini 220 volt. Arus yang mengalir ke sini ke lampu ya. Arus yang mengalir ke lampu diukur oleh ampere meter, ternyata menunjukkan misalkan 0,1 ampere. Jadi ini lampu dihubungkan dengan tegangan listrik 220 volt, mengalir arus listrik 0,1 selama waktu misalkan 1 menit. Kalau T 1 menit itu kalau ingin merubah menghitung berapa jumlah energi listrik yang diubah jadi cahaya oleh lampu ini dalam 1 menit, maka ini T-nya kalau dalam menit harus berubah ke dalam sekon atau detik. T-nya akan sama dengan berapa? 1 menit 60 detik atau 60 sekon. Jadi di sini diketahui ada lampu diberi tegangan 20 volt, arusnya 0,1 ampere. Dinyalakan selama 60 sekon. Berapa joule energi listrik yang digunakan atau yang diubah oleh lampu ini? Dengan cara menghitungnya? Kalau Suki ya. Karena yang diketahui P, I, dan T, tahu menjadi berapa energi listrik yang berubah, gunakan rumus P kali I kali T speed. Begitu berusaha. Ulang obat teman. Langsung dalam. Oh, pakai. Kalau tulisnya Tas. Mulai nih Bu. Catatan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini
Bapak Saeb, di mana kemarin sudah dilakukan supervisi akademik di kelas. Yang hari ini untuk pasca observasi dihadiri oleh Ibu Lani Lestari sebagai pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan pasca observasi untuk hari ini. Terkait pasca observasi kali ini tujuannya adalah untuk mengawasi apa yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas pada supervisi akademik. Itu mungkin tujuannya Ibu. Kemudian untuk aspek strateginya, aspek strategi pengembangannya yaitu yang pertama adalah menyiapkan modul ajar dan bahan ajar, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan lembar kerja peserta didik sebagai metode diskusi kelompok, di mana di situ ada pemetaannya sesuai dengan tingkatan pemahaman siswa. Lalu adanya pengelolaan kelas, di mana Bapak Saeb ini sudah terdapat semua dari aspek strategi tersebut. Dan untuk beberapa pertanyaan Bapak mungkin sekarang coachingnya ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak kemarin waktu di observasi di kelas? Untuk awal pelajaran ya agak sedikit karena mungkin ada tidak atau ibu ya, tapi kita sudah mereka lancar. Alhamdulillah ya Pak ya, lancar. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kemarin terkait dengan rencana pengembangan yang sudah Bapak rencanakan, apakah sudah tercapai atau ada hambatan dalam pelaksanaannya Pak? Untuk kemarin itu kan materinya untuk 3 kali pertemuan, jadi kemarin baru 1 pertemuan baru dituntas semuanya. Dan untuk hambatannya itu waktu saat praktek ini kan menggunakan konseptual, jadi menggunakan alat-alat yang seadanya, yaitu menggunakan alat listrik yang tegangan tinggi ya, jadi agak was-was untuk praktekumnya untuk videonya ya, takut anak kesalahan terkena Mungkin itu dari sebagai dari alat peraga ya mungkin ya Pak ya, karena memang dibutuhkan suatu tekanan yang tinggi ya, jadi kekhawatiran keselamatan ya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut? ya. Terpaksa saya menggunakan hanya diagram saja, jadi kalau alatnya memang nyata itu lampu, ada 3 lampu LED, lampu hijau dan lampu neon ya. Itu membutuhkan tegangan listrik kan 20 volt, jadi kalau nyata, tapi kalau untuk mengukurnya, alat ukurnya ampermeter, voltmeter ya, itu menggunakan diagram saja. Jadi sudah tentukan berapa arus listrik yang digunakan pada alat tersebut dan berapa hambatannya itu ada di diagram di bawah alat tersebut. Menarik sekali ya Pak ya. Aduh, tidak terjangkau kalau sama pemikiran saya Pak, karena Bapak itu ahlinya dalam fisika ya Pak ya. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Lalu melihat rencana itu, apa yang mau dilaksanakan dari rencana Bapak tersebut? Sekarang masih ada beberapa peserta didik yang masih bisa mengerjakan tugas-tugas secara lengkap, jadi Bapak mungkin nanti harus ada pembelajaran ulang ya. Itu memang khusus untuk peserta didik yang belum paham. Paham aja tadi ya. Jadi ada semacam pengayaan mungkin ya Pak ya, ada yang belum paham itu dikasih lagi pemahaman yang lebih supaya peserta didik tersebut memahami dari materi Bapak ya Pak ya. Ya mungkin itu ya Pak ya dari kendala yang akan Bapak laksanakan dari rencana terkait kendala atau hambatan yang Bapak hadapi. Mungkin itu Ibu, ada dari Ibu pengajar praktik mungkin ada yang bisa memberikan feedback atau umpan balik dari kegiatan pasca observasi ini Ibu. Ya, terima kasih Ibu, Bapak terima kasih atas waktunya. Yang saya lihat dan saya amati dari kegiatan kesempatan pasca observasi ini,
ataupun dialihkan ke hal yang lebih mungkin beresiko gitu. Jadi ya mungkin dari saya seperti itu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pepe, Ibu pengajar praktik sudah memberikan umpan balik dari pasca observasi kali ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.